Bismillahirrahmanirrahim. Bank Dunia World Bank melansir data terakhir April 2025 dan menyatakan penduduk miskin Indonesia sebesar 60,3% atau 171,8 juta jiwa dari total penduduk Indonesia 285 juta jiwa. Kenyataan ini menempatkan Indonesia sebagai negara termiskin di dunia kedua setelah negara Zimbabwe dengan angka kemiskinan 84,6%. Saudara-saudara, Indonesia bukan negara termiskin ke dunia setelah Zimbabwe. Realitas Indonesia 60,3% atau 171,8 juta jiwa menurut World Bank berada di garis kemiskinan berdasarkan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas dengan gross national income per kapita per tahun sebesar 4.870 US dollar dengan skala 4.516 hingga 14.005 US dollar. Saudara-saudara, apa yang digambarkan oleh World Bank April 2025 merupakan sebuah kenyataan yang tidak perlu dibantah, tidak perlu disanggah, juga tidak boleh menumbuhkan pesimisme dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia serta pemangku kepentingan di Republik ini. Data World Bank tersebut merupakan sebuah kenyataan pahit yang memilukan Ibu Pertiwi sebagai gambaran kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini semakin menganga dan ketidakadilan ekonomi ada di setiap relung kehidupan. Indonesia yang masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas dengan gross national income 4.870 US dollar. Namun sesuai standar kemiskinan World Bank berdasarkan negara berpendapatan menengah ke atas ada 60,3% atau 171,8 juta jiwa. Ini gambaran nyata kekayaan dan aset serta roda ekonomi di Republik ini, menggambarkan sebuah piramida yang sangat lancip dikuasai segelintir orang dan rakyat kebanyakan atau mayoritas penduduk Indonesia masih belum layak memenuhi standar kehidupan yang dicita-citakan oleh leluhur bangsa ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan rendah hati kepada seluruh pemangku Republik di bawah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto untuk berkenan, legowo, jujur mengakui adanya kesenjangan sosial ekonomi yang semakin menganga, adanya ketidakadilan yang semakin meluas di setiap relung perekonomian di negeri ini, serta secepat-cepatnya Presiden Prabowo Subianto berkenan merubah secara revolusioner
standar garis kemiskinan di Indonesia adalah sangat tidak layak dan tidak berkemanusiaan. Standar garis kemiskinan di Indonesia masih menggunakan Rp595.242 per bulan per kapita atau di bawah 20.000 per hari, dihadapkan beban kehidupan yang semakin berat di Republik ini. Untuk itulah pada kesempatan yang mulia ini, saya Dr. Ali Masun Atmo M.Biomed, Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Presiden Kaula Alit Indonesia, dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, dengan rendah hati dan dengan segala hormat memberikan masukan kepada seluruh pemangku di Republik ini, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk segera melakukan langkah-langkah revolusioner. Piramida superlansip ekonomi Indonesia harus segera dipesekkan. Kekayaan dan aset ekonomi negeri ini tidak boleh hanya dikuasai segelintir orang yang menggambarkan ketidakadilan semakin meluas, kesenjangan sosial ekonomi semakin menganga. Mayoritas rakyat Indonesia hari ini semakin sulit menghadapi dan memenuhi kehidupan di tengah beban kehidupan yang semakin berat. Untuk itulah pada kesempatan yang mulia ini pula, saya mendukung sepenuhnya langkah-langkah revolusioner Presiden Prabowo Subianto untuk selekas-lekasnya merealisasikan, mengimplementasikan yang pertama, efisiensi anggaran belanja dan pengeluaran negara, Impres nomor 1 tahun 2025. Kekayaan Republik Indonesia harus dikelola secara efisien. Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada pembelanjaan yang tidak tepat sasaran. Saya juga mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Semua yang terlibat korupsi, kecil maupun mega skandal korupsi, harus segera ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Yang ketiga, kami juga mendukung penuh kemauan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan undang-undang perampasan aset negara, baik oleh tindak pidana korupsi maupun oleh penggarongan sumber daya alam dan kekayaan Indonesia, baik oleh anak bangsa sendiri maupun oleh bangsa asing. Untuk itu, kami berharap Presiden Prabowo Subianto selekasnya melakukan pertemuan khusus dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Kabinet Merah Putih, untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset negara. Ini sangat penting dan ini sangat vital untuk segera direalisasikan. Kemudian yang keempat, kami mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk secepat-cepatnya mewujudkan dan mengefektifkan hilirisasi dan investasi guna menggapai ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan air, serta pertumbuhan ekonomi 8% untuk sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi menuju Indonesia Maju 2045. Sekali lagi, dengan tulus dan ikhlas, dengan ini kami berharap Presiden Prabowo Subianto selekas-lekasnya secara revolusioner merubah secara totalitas
standar garis kemiskinan di Indonesia, memperpesek semakin lancipnya piramida ekonomi Indonesia, secepat-cepatnya bertindak tegas dan menghukum seberat-beratnya siapa saja koruptor dan penggarong uang negara, penggarong sumber daya kekayaan Indonesia. Secepat-cepatnya keberadaan undang-undang perampasan aset dan hilirisasi investasi dengan memegang teguh azas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kami meyakini Presiden Prabowo Subianto mampu mengatasi segala hal, persoalan dan tantangan Indonesia, menggapai swasembada pangan dan energi serta air, serta pertumbuhan ekonomi